warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Mendekati Ramadan, kita tingkatkan komunikasi kita melalui Al-Quran. InsyaAllah sebelum pembahasan, dan saya berharap untuk sore hari ini kita gunakan untuk membahas berbagai pertanyaan yang dikemukakan saja. Ya, kita gunakan untuk dialog. Namun sebelumnya, sambil mempersiapkan apa yang mau ditanyakan, kita bacakan beberapa ayat Al-Quran. Saya sendiri saja yang membaca, karena akan membacakannya dengan riwayat As-Susi dari qiraat Abi Amr. Dari awal surat Al-Fatihah, saya bacakan dari surat Al-Fatihah melalui riwayat As-Susi dari Abu Amrin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Sadaqallahul azim. Di dalam riwayat As-Susi dari Abu Amrin ada idgham kabir, seperti la dhahaba bisam'ihim dibaca la dhahab bisam'ihim, wa idza qila lahum dibaca wa idza qil lahum. Itu disebut dengan idgham kabir. Dalam riwayat Hafs tidak ada idgham kabir. Lalu bacaan wa ma yakhda'un dibaca wa ma yukhadi'un, itu tidak hanya Abu Amrin tapi juga Ibnu Katsir dan juga Nafi' membaca wa ma yukhadi'un. Demikian juga bima kanu yakdzibun dibaca bima kanu yukadzibun. Ada 3 qiraat, Nafi', Ibnu Katsir dan Abu Amrin. Masing-masing 1 qiraat, ada 2 riwayat, berarti 6 riwayat membaca yukadzibun. Sekilas itu saja tentang keterangan perbedaan sedikit riwayat dan qiraat yang satu dengan qiraat yang lainnya. Dipersilahkan kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan. Belum ada. Baik yang berhubungan dengan ini ataupun tidak, bebas-bebas saja. Baik, kalau tidak ada, ya mangga silakan Bapak. Ada mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya berbagai riwayat ini, apakah kalau menurut sejarahnya periwayat ini yang menerima pertama kali yang mendengar langsung dari Rasul, apakah memang para orang yang dengan kondisi yang sekarang dengan berbagai macam bangsa? Kalau misalnya kayak yang sekarang yang untuk bangsa tertentu atau di tempat kita suku tertentu yang barangkali misalnya contoh saja, misalnya untuk tebal dan berat, kayak untuk kalau kita yang di Bali atau di Aceh, atau kalau yang bangsa dari Asia Timur itu kan taknya selalu tebal. Ya. Nah, ini apakah ada kaitannya dengan? Terima kasih. Ya, terima kasih. Penting sekali pertanyaan ini. Al-Quran diturunkan dengan sekian banyak bacaan yang diajarkan Jibril kepada Rasul. Banyaknya bacaan, ada yang berpengaruh bagi makna, ada yang tidak. Yang tidak berpengaruh bagi makna itu membuktikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk setiap hamba. Silahkan memilih yang mana. Itu yang tidak berpengaruh bagi makna. Seperti qila lahum dibaca qil lahum, absar dibaca absir,
al-kafirin dibaca al-kafirin. Itu adalah merupakan keluasan Al-Quran yang bermakna dan yang sangat bermanfaat bagi setiap lapisan masyarakat sehingga dapat dibaca oleh semua masyarakat di seluruh dunia. Tapi kalau bacaan wa ma yakhda'un dengan wa ma yukhadi'un, yakdzibun dengan yukadzibun, tidak ada hubungan dengan masalah perbedaan lisan. Tidak ada hubungan dengan masalah perbedaan kabilah atau intonasi, atau tadi kata Bapak antara perbedaan antara orang Bandung dengan orang Badungnya. Kalau Badung banyak Balinya. Nah, sebetulnya kalau yakdzibun dengan yukadzibun, lalu yukhadi'un dengan yakhda'un, itu tidak ada pengaruh dengan masalah itu. Sebab ini sangat berpengaruh bagi makna soalnya. Tapi kalau absar dengan absir jelas. Biasa orang Bandung tidak apa-apa bilangnya, kalau orang Betawi kagak kenape-nape, nah gitu ya, kira-kira begitu. Nah itu jelas ada pengaruhnya bahwa Al-Quran diturunkan untuk dibaca semua lapisan masyarakat. Bahkan umpamanya kita temukan kalau riwayat Warash, kalau membaca umpamanya walahum adzabun alimun, kalau Waras membaca walahum adzabun alim, adzabun alim bukan adzabun alim, walahum adzabun alimun bima kanu yukadzibun. Tapi kalau Hamzah lain lagi, ada saktah, ada berhenti, walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun, dan hamzah pakai yakdzibun, tidak yukadzibun. Tapi ada sakta, adzabun alimun bima kanu. Nah itu adzabun alim, adzabun alim, itu sangat berpengaruh bagi kondisi masyarakat Arab yang berbeda-beda dari satu dengan yang lain. Dan semuanya ini diterima Rasul dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita semakin yakin bahwa Al-Quran adalah untuk setiap manusia sepanjang masa. Dan maknanya kalau terkait dengan yakdzibun dan yukadzibun, ini juga memperluas wawasan kita dan mempermudah kita untuk memahami makna Al-Quran. Sebab kalau penulisannya sama, yakdzibun dengan yukadzibun, penulisannya sama. Bahkan dulunya adalah cukup dengan segini saja kalau dulu ya. Udah segitu aja dulu tulisannya. Mau dibaca apa nih? Bisa tukadzibun, bisa yukadzibun, bisa takdzibun, bisa yakdzibun. Karena tidak ada titik, tidak ada harokat. Nah, lalu dibacakan Rasul sekali waktu yakdzibun, di waktu yang lain yukadzibun. Dua-duanya disebarluaskan oleh para sahabat kepada generasi berikutnya. Begitu. Ya, mangga silakan. Iya. Tadi yang saya dengar, barangkali saya salah. Ustaz membaca Al-Fatihah itu tadi antara ayat 2 dan ayat 3 itu tanpa jeda, tanpa titik, dan malam itu pendek. Iya. Iya. Ar-Rahmanir Rahim ya. Kemudian di sini memang tulisannya Maliki tidak pakai alif, sehingga kalau dibaca pendek memang sesuai dengan tulisan. Bila dibaca panjang maknya sesuai dengan yang semata-mata didengar dari Rasulullah. Dan bacaan pendek pun didengar dari Rasul. Jadi Rasul mengajarkan Maliki ini dengan dua bacaan, panjang dan pendek. Dan yang pendek sesuai dengan tulisan, dan yang panjang semata-mata apa yang didengar dari Rasulullah, dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekiranya dibaca panjang, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Sedangkan kalau dibaca pendek maknya ada dua bacaan,
ada Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, ada lagi Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kenapa? Karena mim bertemu dengan mim idgham. Sebagaimana tadi qila lahum idgham juga qila lahum. Dhahaba bisam'ihim dhahab bisam'ihim. Itu tidak ada pengaruh bagi makna. Tapi ini untuk memberikan bukti bahwa Al-Quran buat semua lisan. Sehingga yang sulit membaca rahimi ma, nah silahkanlah kalau memang harus bersatu, bersatu saja. Dan saya perhatikan orang Arab sampai sekarang kalau mengatakan saya mau bilang sama kamu, bahasa Arab yang aslinya aku lulaka. Tapi orang Saudi biasa berkata agullak. Disatukan tuh agullak. Orang Mesir juga biasa haullak, langsung gitu. Tidak aqulu laka, tidak, tapi agullak. Biasa. Jadi itu adalah lebih ringan buat mereka, buat orang Arab. Baik, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Ustaz terkait dengan kalimat-kalimat di dalam Al-Quran. Ini di dalam surat Al-Mu'minun dari ayat 12 ya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, sampai akhirnya. Iya. Nah di sini Allah memakai kalimat khalaqna, kemudian tiba-tiba memakai ja'alnahu, dan kemudian memakai khalaqna. Sebetulnya apa rahasia daripada perbedaan pemakaian khalaqna dengan ja'alna dalam ayat ini? Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Biasa diartikan dalam bahasa Indonesia khalaqa menciptakan, ja'ala menjadikan. Memang lebih dekatlah gitu. Namun menciptakan dalam bahasa Indonesia tidak seperti menciptakan dalam kalimat khalaqa. Untuk Allah kalimat khalaqa digunakan untuk menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau ja'alna menjadikan sesuatu yang ada berubah menjadi tampilan yang berbeda. Nah, di sini jelas sekali, thumma walaqad khalaqnal insan min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan. Jadi tin berubah menjadi nutfah, menjadikan. Allah menciptakan manusia sebetulnya adalah dari tidak ada bentuk sama sekali bentuk manusia kan. Tanah biasa saja, tanah sebagaimana tanah-tanah yang lain. Ada yang memang menumbuhkan pepohonan, rerumputan dan lain sebagainya. Lah Allah menciptakan manusia dari sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu, lalu setelahnya jadi bentuk manusia dari tanah itu dirubah menjadi nutfah. Ini sebetulnya belum jadi apa-apa ya. Jadi dari tanah menjadi nutfah kan gitu. Kemudian dari nutfah, setelah jadi nutfah ditahan di tempat yang aman fi qararim makin. Jadi kalimat khalaqa itu tidak tergambar bahwa itu adalah bahan untuk manusia gitu. Umum-umum saja. Jadi kalau umpamanya kita bikin satu alat besi umum, nah menciptakan pedang dari besi. Setelahnya pedang sekarang dipotong-potong dijadikan pisau-pisau. Nah kira-kira kan begitu. Nah itu kalau dari pedang menjadi pisau itu ja'alna itu. Sedangkan dari besi yang bahannya umum untuk apapun dijadikan pedang, itulah khalaqa, mendekati makna seperti itulah. Wallahu alam. Jadi artinya memang awal khalaqa baru setelah itu ja'ala. Kita temukan juga umpamanya di dalam surat Al-Hujurat